adik-adik, selamat berjumpa kembali di channel saya bersama dengan Bang John dalam topik pembahasan kita kali ini, yaitu zona interaksi desa dan kota. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan pelajari tentang interaksi desa dan kota. Edward Ullmann membagi 3 faktor yang mendasar interaksi. Yang pertama adalah regional complementary atau adanya wilayah yang saling melengkapi. Interaksi antar wilayah ini terjadi karena setiap wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Mari kita perhatikan skema berikut. Misalnya wilayah A surplus sumber daya ikan, sementara wilayah B surplus akan sayuran, dan wilayah C surplus dalam kebutuhan pangan beras. Ketiga wilayah ini membutuhkan satu sama lainnya karena memiliki potensi sumber daya yang berbeda. Sehingga ketiga wilayah tersebut pasti akan berinteraksi untuk melengkapi kebutuhan satu sama lainnya. Wilayah A akan berinteraksi dengan wilayah B dan sebaliknya. Wilayah B juga berinteraksi dengan wilayah C atau sebaliknya. Begitu juga wilayah A dengan wilayah C. Kondisi yang demikian kita sebut sebagai regional complementary. Faktor yang kedua adalah intervening opportunity atau adanya kesempatan untuk saling berintervensi sehingga dapat melemahkan interaksi antar wilayah. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya wilayah A surplus akan sayuran dan ikan. Wilayah B surplus sayuran tetapi minus ikan, dan wilayah C minus sayuran tetapi surplus ikan. Untuk memenuhi kebutuhannya, maka wilayah B dengan A pasti akan saling berinteraksi. Demikian juga antara wilayah C dengan A pasti juga akan berinteraksi. Sementara wilayah B dengan C awalnya mereka berinteraksi, tetapi interaksi mereka menjadi lemah karena adanya wilayah A sebagai intervensi yang mampu memenuhi kebutuhan wilayah B dan C. Hubungan interaksi B dan C inilah yang dinamakan sebagai intervening opportunity, di mana wilayah A mampu mengintervensi kebutuhan untuk B dan C sehingga mereka jadi berinteraksi terhadap wilayah A karena jarak B dan C itu lebih dekat ke A, sementara jarak B dan C itu berjauhan. Akhirnya B dan C memilih untuk berinteraksi terhadap A, sehingga lama-kelamaan interaksi B dengan C akan semakin melemah. Kondisi yang demikian kita kenal sebagai intervening opportunity. Faktor yang ketiga yaitu special transfer ability atau adanya kemudahan untuk pemindahan barang dan jasa antar wilayah. Kemudahan pemindahan barang dan jasa antar wilayah tersebut dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor jarak dan yang kedua adalah faktor transportasi. Apabila jarak wilayah semakin dekat dan sarana transportasi tersedia secara memadai, maka interaksi pada wilayah tersebut akan semakin kuat. Sekarang mari kita bahas zona interaksi desa dan kota. Zona interaksi desa dan kota ini dikemukakan oleh Bintarto. Bintarto membagi 6 zona interaksi desa dan kota. Yang pertama adalah city atau pusat daripada kota. Yang kedua adalah suburban, yaitu bagian daripada kota yang berdekatan dengan pusat kota. Yang ketiga adalah suburban fringe, merupakan peralihan antara desa dan kota. Yang keempat adalah urban fringe, yaitu batas akhir daripada kota. Yang kelima yaitu rural urban fringe, yaitu wilayah desa yang berbatasan dengan pinggiran kota. Pada zona ini terdapat penggunaan lahan campuran berupa pertanian dan non-pertanian. Yang keenam adalah rural, yaitu wilayah pedesaan.
Sekarang kita lanjutkan dengan dampak interaksi desa dan kota. Interaksi desa dan kota memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Berikut ini adalah dampak positif interaksi desa dengan kota bagi wilayah pedesaan. Yang pertama, pendidikan di desa akan semakin membaik. Yang kedua, pendapatan di desa akan mengalami peningkatan. Yang ketiga, infrastruktur di wilayah pedesaan akan semakin memadai. Yang keempat adalah pola pikir masyarakat desa akan semakin rasional. Selanjutnya adalah dampak positif interaksi desa kota bagi wilayah perkotaan. Yang pertama adalah tersedianya kebutuhan pangan bagi wilayah kota. Tersedianya bahan-bahan mentah untuk keperluan industri. Yang ketiga adalah tersedianya tenaga kerja yang mampu mendorong pertumbuhan kota semakin berkembang pesat. Selanjutnya adalah dampak negatif interaksi desa kota bagi wilayah pedesaan. Yang pertama adalah berkurangnya tenaga kerja di desa. Yang kedua, berkurangnya lahan pertanian karena terjadinya alih fungsi lahan. Yang ketiga yaitu hilangnya kawasan hijau di wilayah pedesaan akibat pembalakan hutan secara liar guna memenuhi kebutuhan bagi kota ataupun alih fungsi lahan. Selanjutnya adalah dampak negatif interaksi desa dengan kota bagi wilayah perkotaan. Yang pertama adalah munculnya slum area atau pemukiman kumuh di wilayah kota. Yang ketiga, terjadinya ledakan penduduk yang mampu mengakibatkan terjadinya kemacetan di perkotaan dan polusi udara yang semakin meningkat. Oke adik-adik, demikianlah pembahasan kita mengenai zona interaksi desa dan kota. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Feel it coming through, take it in till we fall out. Pilot point of view, going up till it's all down. Swear that was just cruise, parachute till they gone now. I can't get enough, just don't wake me up. Just don't wake me up. Don't believe all the red lights.